लो भाई। मुन्ना मैंने पसंद कर रहा है, आ रहे जुत्ती जुत्ती वगैरह भाई। Hai sahabat pecinta film India, perjodohan yang sekarang mungkin sudah dianggap kuno oleh anak zaman sekarang sesungguhnya adalah awal dari suatu hubungan yang baik yang sudah pernah dialami oleh orang tua kita dulu. Karena perjodohan pada zaman orang tua kita jarang sekali yang berakhir dengan sebuah perceraian. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berbahasa Hindi yang rilis tahun 2018 dengan judul Man Marzian. Film yang dibintangi Taapsee Pannu bersama Vicky Kaushal dan Abhishek Bachchan berkisah tentang seorang wanita yang mengalami perjodohan karena sang kekasih tidak kunjung menikahinya. Setelah wanita tersebut menikah, sang kekasih malah hadir di dalam pernikahannya yang membuat pernikahannya di ujung tanduk. Lalu bagaimana kelanjutan dari film drama romantis ini? Mari kita bedah alur ceritanya. गाड़ी रखी हुई है उधर। Kisah ini berawal dari seorang wanita pemain hoki yang bernama Rumi. Rumi adalah anak yatim piatu yang tinggal dengan kakek, paman, dan bibinya. Rumi juga bersahabat baik dengan sepupunya yang bernama Kiran. Karena sikap Rumi yang sedikit urakan dan tomboy, Rumi pun mempunyai seorang kekasih yang berprofesi sebagai DJ yang bernama Vicky Sandhu. Rumi dan Vicky sering melakukan aktivitas cintanya secara sembunyi-sembunyi hingga pada suatu hari Rumi yang bercinta dengan Vicky di kamar Kiran kepergok bibi dan kakeknya. Kakek Rumi yang merasa kecewa pun menyuruh Vicky untuk keluar lewat pintu depan, tidak lewat atap seperti yang biasa Vicky lakukan untuk bertemu Rumi. Vicky yang keluar dengan rasa malu pun dihantar oleh kakak Kiran. Keesokan harinya Vicky yang biasa melakukan aktivitas cintanya bersama Rumi hampir kepergok oleh bibinya. Lalu kakek dan seluruh keluarga pun berniat untuk menjodohkan Rumi ke agen perjodohan agar kebiasaan Rumi dan Vicky berakhir. Rumi yang merasa hanya mencintai Vicky pun jelas menolak perjodohan tersebut. Sementara di lain tempat, Vicky yang sibuk dengan profesinya didatangi Rumi agar segera menikahinya karena jika Vicky tidak segera menikahi Rumi maka dirinya akan dijodohkan ke agen perjodohan. Vicky yang tidak punya pendirian untuk menikahi Rumi pun membuat Rumi kesal dan mengancam Vicky agar cepat melamarnya besok. Keesokan harinya Vicky yang tidak kunjung datang untuk melamar Rumi membuat Rumi kesal dan menyusul Vicky. Setelah bertemu Vicky, Vicky pun memberikan keputusan bahwa dirinya tidak siap untuk menikahi Rumi karena dirinya akan sekolah DJ ke Australia. Sikap Vicky membuat Rumi kesal dan menyetujui dirinya dijodohkan ke agen perjodohan yang bernama Kakaji. हेलो हाँ जी। Di lain tempat ada seorang pria bernama Robi yang berprofesi sebagai banker diminta keluarganya untuk segera menikah karena usia Robi yang cukup matang. Keluarga Robi mendaftarkan anaknya pada agen jodoh yang masyhur anti gagal Kakaji. Sementara Rumi yang sudah mendaftar dirinya mulai menaruh foto dan biodata Rumi di daftar jodoh Kakaji. Sementara Vicky masih mengejar cinta Rumi yang sudah tidak memperdulikannya lagi. Robi yang bertemu Kakaji mencari jodohnya melihat foto Rumi dan yakin kalau Rumilah yang diinginkan Robi. Robi yang tertarik dengan Rumi pun mulai mencari tahu tentang biodata Rumi di Facebook. Keesokan harinya Vicky melakukan video call dengan Rumi kalau dirinya tidak segera menemui Vicky maka Vicky akan menyilet tangannya. Robi yang sudah tertarik dengan Rumi pun membincangkan perasaannya kepada ibunya. Tapi ibu Robi sangat tidak menyukai penampilan Rumi. Robi yang meyakinkan ibunya berhasil membuat ibunya menyetujui pilihan Robi. Lalu ibu Robi pun menelpon Kakaji agar menyampaikan pilihan Robi kepada keluarga Rumi. Sementara Rumi yang selesai bercinta bersama Vicky tetap meminta Vicky untuk menikahinya dan kawin lari bersama Rumi. Lalu pada malam harinya Rumi pun berkemas dan pamit kepada Kiran.
Singkat cerita, setelah melakukan kawin lari, masalah demi masalah pun terjadi pada Vicky dan Rumi. Dari pekerjaan, tempat tinggal, dan kesiapan Vicky untuk menjalin hubungan dengan satu wanita seumur hidup. Vicky yang benar-benar tidak pernah memikirkan hal tersebut pun membuat Rumi kecewa. Tapi Rumi masih tetap menyuruh Vicky untuk segera melamarnya ke rumah. Sementara di rumah, keluarga Rumi sedang membincangkan perjodohan Rumi dan Robi. Tapi Rumi yang yakin Vicky akan melamarnya membatalkan perjodohan tersebut. Pada malam harinya, Robi menceritakan perasaannya kepada ayahnya yang melihat Rumi menari di sebuah acara pertunangan. Ayah Robi yang melihat kesederhanaan Rumi menyetujui pilihan Robi. Lalu keesokan harinya keluarga Rumi bersiap karena Vicky dan keluarganya akan segera melamar Rumi. Setelah menunggu dan menunggu, batang hidung Vicky tidak muncul-muncul untuk melamar Rumi. Rumi yang merasa kesal pun memutuskan untuk menyusul Vicky. Sementara di lain tempat, Kakak Ji menyarankan pilihan yang lain untuk Robi karena Rumi sudah membatalkan perjodohan tersebut. Rumi yang menyusul Vicky pun tidak bisa menemukan keberadaan Vicky yang sudah mematikan nomor handphonenya. Lalu Rumi pun yang kecewa pulang dan menyetujui dirinya dijodohkan dengan Robi. Keesokan harinya keluarga Robi dan Rumi pun bertemu untuk membincangkan perjodohan. Saat Robi dan Rumi berbincang untuk mengenal satu sama lain, tiba-tiba Vicky menelpon yang langsung ditolak oleh Rumi. Perbincangan tersebut membuat Robi semakin menyukai Rumi. Pada malam harinya, Robi yang bersantai bersama teman-temannya minum-minum di sebuah bar yang dipandu oleh DJ Vicky. Vicky yang mengetahui Robi dan teman-temannya sedang membicarakan Rumi menghampiri Robi dan teman-temannya untuk membuat perhitungan. Setelah Robi dan teman-teman pulang, Vicky dan temannya pun mendatangi rumah Kakak Ji dan tidak sopan. Vicky menanyakan dan mengancam Kakak Ji karena telah menjodohkan Rumi. Vicky yang tidak menyukai Rumi dijodohkan oleh Kakak Ji berlaku kasar dan langsung dibawa pergi oleh teman-teman Vicky. Kejadian tersebut langsung Kakak Ji beritahu kepada keluarga Rumi dan Rumi yang merasa kesal pun segera mendatangi Vicky di kediamannya. Ibu Vicky yang membukakan pintu untuk Rumi pun merasa aneh karena Rumi datang dan marah dengan kelakuan Vicky. Setelah bertemu Vicky, Rumi yang benar-benar marah pun meminta Vicky untuk membiarkannya menikah jika Vicky tidak menikahi dirinya. Dan singkat cerita, acara pernikahan Rumi dan Robi pun akan segera berlangsung. जग छड़ के बस तेनू ही है चुनिया तेनू ही. Saat Rumi dan keluarga sibuk menyiapkan acara pernikahan, Vicky datang ke rumah Rumi dan berdiri sepanjang hari agar dirinya bisa bertemu dengan Rumi. Sementara Rumi yang sudah tidak ingin menemui Vicky tidak membuat Vicky bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Vicky yang terus menunggu akhirnya pun membuat Rumi turun dan menemui dirinya. Rumi yang benar-benar meluapkan semua kekecewaannya dan kemarahannya kepada Vicky. Lagi dan lagi Rumi meminta Vicky untuk membiarkannya menikah jika Vicky tidak menikahi dirinya. Semua itu tidak bisa membuat Vicky mengungkapkan cinta dan penyesalannya kepada Rumi. Lalu Vicky pun mengungkapkan kalau dirinya sudah siap untuk menikahi Rumi. Setelah Vicky pergi, Rumi yang masih mencintai Vicky pun membuatnya ragu dan memutuskan untuk membatalkan pernikahannya bersama Robi. Rumi yang menemui Robi sendiri dengan pembatalan tersebut membuat Robi kecewa dan termenung. Lalu Robi pun menelpon Kakak Ji kalau Rumi telah membatalkan pernikahan dan meminta Kakak Ji mencari tahu tentang Vicky karena Robi yakin Vicky sudah kembali kepada Rumi. Sementara Vicky yang sudah bersiap untuk kawin lari bersama Rumi ditanya oleh keluarganya apakah keputusan Vicky adalah yang terbaik. Sementara Rumi yang sudah menunggu Vicky datang menjemputnya harus merasa kecewa karena lagi dan lagi Vicky pun melakukan hal yang sama. Singkat cerita, keesokan harinya pernikahan Rumi dan Robi pun resmi berlangsung. या तेरे मत्थे दी लकीर बन गई. Setelah selesai melaksanakan pernikahan, Robi dan Rumi pun melakukan bulan madu. Rumi yang tidak mencintai Robi pun selalu menunjukkan sikap dinginnya dan mengabaikan Robi.
Tapi Robi yang mengerti Rumi tidak mencintainya tidak pernah meminta Rumi untuk melayaninya sebagai seorang istri. Robi yang selalu bersabar dan yakin kalau suatu saat Rumi akan mencintai dirinya. Rumi yang mengerti tugasnya sebagai seorang istri akhirnya bersedia melayani Robi walaupun dengan keadaan mabuk dan mata yang tertutup. Setelah melakukan malam pertamanya bersama Robi, Rumi pun masih saja berharap dan berhubungan baik dengan Vicky. Lalu Robi pun menghibur Rumi dengan mengirimkan pertemanan di akun Facebook Rumi. Semua itu membuat hubungan Robi dan Rumi sedikit mencair. Rumi sudah mulai membuka dirinya untuk Robi. Lalu Robi dan Rumi pun yang sedang berbulan madu selalu disibukkan dengan telepon dari keluarga mereka tentang bulan madu yang bahagia. Lalu Rumi pun mendapat kiriman video dari Vicky yang seolah-olah Vicky sedang tidur bersama dengan seorang wanita. Wanita tersebut adalah kekasih dari teman Vicky. Vicky sengaja melakukannya agar Rumi bisa melupakan dirinya. Rumi yang merasa kacau pun meminta Robi untuk segera pulang dari bulan madu mereka. Setelah pulang di rumah Robi, Rumi pun benar-benar bersikap dingin dan lebih pendiam. Lalu keesokan harinya Rumi yang pergi sendiri dari rumah Robi pun menemui Vicky dan marah karena ia tahu wanita yang di video tersebut dikirimkan padanya adalah kekasih teman Vicky. Rumi yang mengakui dirinya menikah dengan Robi adalah kemauannya sendiri dan meminta Vicky untuk melupakan dirinya. Pada malam harinya Rumi pun minum bersama Robi yang membuat Rumi dan Robi saling mengungkapkan masalah di hatinya dengan berteriak dari atas rumah. Lalu karena mabuk Rumi pun kembali melayani Robi. Setelah pagi tiba, Rumi yang merasa aneh dengan pernikahannya bersama Robi membuat Rumi bertanya banyak hal kepada Robi. Lalu dengan kasih sayangnya Robi pun menjawab semua pertanyaan yang mengganjal di hati Rumi. Setelah itu Rumi yang sudah mulai menerima pernikahannya bersama Robi berusaha menjadi istri yang baik dan melakukan segala hal yang disukai Robi, termasuk memasak makanan kesukaan Robi. Pada suatu pagi saat Rumi sedang berolahraga, Rumi diminta untuk segera menemui Robi di kantor karena Robi sedang bersama Vicky yang mengungkapkan penyesalannya karena tidak menikahi Rumi. Rumi yang sudah yakin memilih Robi diberikan waktu untuk mempertimbangkan pilihannya sebelum pernikahannya bersama Robi didaftarkan ke lembaga negara. Rumi yang yakin kalau suatu hari pasti akan mencintai Robi ditenangkan oleh Robi dan berakhir dengan tidur bersama dengan lampu yang padam. Lalu keesokan harinya Rumi menemui Vicky dan mempertanyakan penyesalan Vicky kepada dirinya. Rumi yang awalnya tidak begitu meyakini Vicky harus kembali meyakinkan Vicky karena melihat kesungguhan Vicky kehilangan Rumi. Dan semua itu seperti biasanya selalu berakhir dengan tidur bersama. Rumi yang menyesali perbuatannya bersama Vicky membuatnya bingung dan dingin di hadapan Robi. Sikap Rumi membuat Robi iba dan menyangka Rumi sedang bimbang kepada pilihan hatinya. Keesokan harinya teman Vicky menemui Rumi di kantor Robi karena Rumi tidak pernah membalas atau mengangkat telepon Vicky. Lalu Rumi yang merasa kacau pun mengusir teman Vicky dari kantor suaminya. Setelah pulang dari kantor, Robi dan Rumi pun berkunjung ke rumah keluarga Rumi. Rumi ditelepon oleh Vicky untuk segera menemuinya. Karena merasa curiga, Robi pun mengikuti kepergian Rumi. Dan sesampainya di rumah Vicky, Robi pun melihat Rumi yang berbincang mesra hanya berdua bersama Vicky. Rumi dan Vicky membicarakan tentang hubungan Rumi dan Robi yang tidak seindah bersamanya. Kemudian Robi yang merasa terpukul dan kecewa pun segera meninggalkan rumah Vicky. Robi yang terpukul pun minum di sebuah bar dan pulang dalam keadaan mabuk. Sesampainya di rumah, Robi mendiamkan Rumi yang sudah menunggunya hingga larut malam. Hari berganti hari, Robi yang menyimpan kekecewaan di dalam hatinya selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
Dan seperti biasanya Robi hanya bersikap dingin kepada Rumi. Sikap Robi membuat Rumi bertanya tentang sesuatu yang sudah terjadi kepada dirinya. Lalu Robi pun mengungkapkan semua kekecewaannya dan sakit hatinya kepada Rumi. एक दूसरे के अंदर घुस जाना बस because I love you. Robi yang mengetahui pertemuan Vicky dan Rumi tempo hari yang lalu sudah benar-benar merasa sakit dan masih memberikan pilihan kepada Rumi untuk memilih Vicky atau tetap menjadi istrinya. Dan semua itu membuat Rumi hanya terdiam. Keesokan harinya saat Robi selesai berdoa, Robi mengungkapkan kalau dirinya sudah tidak menginginkan Rumi untuk menjadi istrinya dan melepaskan Rumi untuk memilih pilihan hatinya. Lalu Robi pun membincangkan keputusannya kepada orang tuanya. Orang tuanya dan Robi segera mengurus pembatalan pernikahan kepada keluarga Rumi. Lalu Robi yang mengembalikan semua hantaran pernikahan Rumi ke keluarga Rumi membuat Rumi benar-benar berat dan ingin menemui Robi. Pada saat itu keluarga Vicky sedang melamar Rumi pada keluarga Rumi. Rumi yang merasa bingung dengan pilihan hatinya setelah menerima lamaran Vicky seakan-akan membuat dirinya merasa kehilangan Robi. Lalu Rumi pun meminta waktu untuk berbincang berdua bersama Vicky. Rumi yang mengungkapkan perasaannya kepada Vicky hanyalah gejolak cinta saja, bukanlah sebuah cinta yang sebenarnya. Rumi memutuskan untuk berteman dan membiarkan Vicky mengejar cita-citanya sebagai DJ ke luar negeri. Keesokan harinya, Rumi melihat Robi di sebuah restoran dengan seorang wanita yang dijodohkan Kakaji pada Robi. Wanita tersebut sangat dewasa dan mengerti tentang keadaan Robi yang baru berpisah dari Rumi. Lalu Rumi pun pulang dan merelakan Robi untuk melanjutkan perjodohan tersebut. Singkat cerita, pembatalan pernikahan antara Robi dan Rumi pun berlangsung di sebuah catatan sipil dengan disaksikan oleh Kakaji. कूलर चलाती है। Setelah melakukan pembatalan pernikahan, Robi yang menghantar Rumi pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Rumi yang terbuka dan banyak bercerita tentang kisah hidupnya kepada Robi. Begitupun juga dengan Robi. Setelah sampai di rumah, Rumi seolah-olah berat melepaskan Robi pulang. Dan Robi pun berat meninggalkan Rumi pulang. होगा तो पेनल्टी हिट खेल के बताऊंगी। Rumi memandangi Robi yang melangkah pulang dan meminta untuk membuka permintaan pertemanannya di Facebook dari akun Rumi yang baru. Lalu Robi pun membuka handphonenya dan melihat foto pernikahannya bersama Rumi di akun Facebook Rumi yang baru. Robi yang menyadari kini Rumi sudah mencintainya, meminta Rumi untuk datang padanya karena masih ada bulan madu yang belum selesai. Lalu Rumi pun berlari memeluk Robi dan film pun tamat. Sesungguhnya tanpa kita sadari kita akan bertemu dengan orang-orang yang salah sebelum menemukan satu orang yang terbaik untuk hidup kita. Karena sejatinya cinta adalah perasaan yang datang untuk bersama setelah menikah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa nonton filmnya. Bye.